Shalom, saudara-saudari di dalam kasih Tuhan. Hari ini hari pertama untuk saya membuat satu video tentang lebih kepada motivasi Kristen. Saudara-saudari, saya kerinduan untuk kita selalu mendengar suara Tuhan, selalu untuk mendengar duduk di kaki Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Saudara, dimanapun kita berada, di rumah maupun di tempat kerja, maupun di kuliah kita ataupun di rumah, apapun yang kita lakukan, pastikan kita selalu mendengar suara Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu mendengar suara Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, kita belajar dari perkara seperti Maria dan Marta. Marta yang menerima Tuhan Yesus, datang ke rumah, jemput masuk ke rumah, tapi dia sibuk dengan banyak pelayanan-pelayanan, perkara-perkara yang dia lakukan untuk menyambut tetamunya. Saudara, berbeza juga dengan Maria. Maria terus duduk di kaki Tuhan, terus mendengar perkataan Tuhan. Dia mengasihi, dia mendengar perkataan Tuhan. Nah, pada hari ini kita belajar untuk selalu mendengar suara Tuhan. Berbeza dengan Marta, sibuk dengan melayani. Mungkin saudara kita pernah berkata, "Saya sibuk dengan pelayanan, saya tiap minggu datang ke gereja, tiap hari datang ke gereja, melayani sebagai pemuzik, pelayanan sebagai penyanyi, pelayanan sebagai pemain drum, maupun apakah itu pelayanan Anda, bahkan pengkhotbah sekalipun pelayanan Anda." Apakah kita sudah mendengar suara Tuhan? Jadi, marilah kita belajar untuk selalu mendengar suara Tuhan. Janganlah kita sibuk dengan perkara-perkara yang luar. Saudara, mungkin selama ini kita sibuk dengan perkara-perkara seperti pekerjaan kita. Kita sibuk dengan perkara-perkara pelayanan kita. Maupun apapun yang kita lakukan, kita sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Marilah mengambil satu masa untuk kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Di mana di dalam Mazmur yang pertama dikatakan, "Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam." Saudara, apapun yang kita lakukan, ambillah satu masa, ambillah satu kesempatan untuk kita mendengar suara Tuhan. Apakah itu mendengar suara Tuhan? Dan bagaimanakah kita ingin mendengar suara Tuhan? Inilah jawabannya, saudara. Alkitab yang kita telah miliki, itulah suara Tuhan. Mari, seperti Mazmur berkatakan, Mazmur yang pertama, renungkanlah Taurat Tuhan, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara, mari kita renungkan Tauratnya Tuhan siang dan malam. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, ambil satu masa, ambil satu waktu yang sesuai untuk mendengar suara Tuhan. Boleh, saudara? Saya yakin semua kita dapat melakukannya. Amin. Satu perkara yang kita mungkin pikirkan
saya sibuk dengan pelayanan-pelayanan, tiap hari, tiap minggu saya datang ke gereja, tiap hari saya melayani sebagai pemuzik, sebagai suara latar, sebagai apapun pelayanan kita, saudara. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, itu sudah cukup. Tapi saudara, saya katakan itu belum cukup lagi untuk iman kita. Kita hanya sibuk melayani, tapi kita belum mendengar suara Tuhan. Dan mari saudara, kita membuka di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kubinta kepada Tuhan, yaitu yang kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Satu hal yang kita rindukan adalah untuk merenung, berdiam di hadapan Tuhan. Saudara, apapun yang Anda hadapi, mungkin masalah kita, pergumulan kita, dan apapun yang itu kita hadapi, mengambil satu perkara, mengambil satu waktu untuk kita merenung kebaikan Tuhan, berdiam diri, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pastikan ini menjadi satu kerinduan kita, saudara. Bukan paksaan, bukan apapun itu, tapi satu kerinduan kita. Yang kupintakan kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Ini firman Tuhan kepada kita semua. Mari mengambil satu perkara untuk kita selalu merenungkan firman Tuhan. Saudara, banyak saya menerima WhatsApp dengan pelayanan konseling kepada jemaat, mungkin kepada manapun itu, berkenaan dengan masalah, pergumulan, stres, depression, atau saya selalu katakan begini, saudara. Ambillah satu perkara, ambillah satu waktu, satu hari, duduk di bilik, menikmati hadirat Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, terus menerus mendengarkan suara Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, bersyukurlah, saudara. Dan satu hal, berdiam dirilah dan mendengar suara Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti diberkati apabila kita mendengar suara Tuhan. Sesuai di dalam Mazmur pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya iaitu Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Saya percaya apabila kita merenungkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, apapun yang Anda lakukan, semuanya akan berhasil, saudara. Terima kasih kerana telah menonton video konten pertama saya hari ini. Inilah visi dan misi yang telah disampaikan tadi, merenungkan firman Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Saya harap kita selalu diberkati. Sila share dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng di link di bawah, ya, lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa kongsikan kepada rakan-rakan Anda, supaya rakan-rakan Anda juga diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa next video. Tuhan Yesus memberkati.